Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu dosen, Ibu Suciati Permata, STMT, dan teman-teman semua. Nama saya Muhammad Ali Diansyah dengan NIM 4122311013. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis post occupancy evaluation saya terhadap bangunan Andi Rahman Arsitek Office. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan arsitektur perilaku, yaitu dengan mengkaji bagaimana perilaku pengguna dipengaruhi oleh desain ruang yang telah digunakan. Untuk slide pertama ada pendahuluan dan deskripsi bangunan. Post occupancy evaluation merupakan metode evaluasi bangunan setelah bangunan digunakan oleh penggunanya. Tujuan utamanya adalah mengetahui apakah desain yang telah digunakan benar-benar mampu memenuhi kebutuhan pengguna dari sisi kenyamanan, fungsi, efisiensi, maupun perilaku. Objek yang saya pilih adalah Andi Rahman Arsitek Office yang berada di Yogyakarta. Bangunan ini merupakan kantor dengan konsep arsitektur tropis kontemporer yang memadukan beton ekspos, bata ekspos, kayu, vegetasi, dan ruang terbuka sehingga menciptakan suasana kerja yang alami serta nyaman. Bangunan terdiri dari 2 lantai dan rooftop yang berfungsi dengan beberapa fungsi ruang seperti studio kerja, ruang prinsipal, courtyard, pantry, ruang komunal, hingga rooftop sebagai area relaksasi. Yang pertama terdapat analisis proxemics. Dari hasil analisis proxemic pada lantai 1 dapat disimpulkan bahwa zonasi ruang sudah cukup baik, area publik berada di bagian depan, area kerja berada di bagian tengah, sedangkan ruang privat ditempatkan lebih terlindungi. Hubungan visual dengan courtyard juga membuat ruang terasa lebih luas dan nyaman. Untuk analisis proxemics pada lantai 2 di lantai 2 ini terdapat 2 fungsi ruang yang lebih banyak digunakan untuk aktivitas komunal dan area istirahat. Area komunal mendukung diskusi kelompok kecil, sedangkan dormitory dan ruang ibadah ditempatkan pada area yang lebih tenang agar kebutuhan privasi pengguna tetap terjaga. Untuk rooftop, analisis rooftop yang selanjutnya sebagai ruang semi privat untuk relaksasi setelah bekerja seharian. Interaksi yang terjadi lebih bersifat personal maupun kelompok kecil sehingga pengguna dapat menikmati suasana terbuka tanpa kehilangan rasa nyaman. Untuk yang selanjutnya terdapat analisis teritori. Secara umum bangunan ini memiliki bagian area publik, semi privat, dan privat yang cukup jelas sehingga pengguna dapat memahami batas ruang yang boleh maupun tidak boleh diakses. Pada analisis teritori pada lantai 1 terdapat ruang prinsipal, toilet, dan resepsionis termasuk area dengan kontrol akses yang lebih tinggi, alias lebih publik. Sedangkan studio, pantry, dan library merupakan area semi privat, living room, courtyard, dan area parkir menjadi area publik yang dapat digunakan seluruh pengguna. Untuk analisis teritori pada lantai 2, di lantai 2 terdapat dormitory dan ruang ibadah yang merupakan area privat, sedangkan komunal area dan outdoor seating menjadi ruang bersama untuk meningkatkan interaksi sosial. Pembagian zona ini sudah cukup efektif karena memisahkan aktivitas yang membutuhkan ketenangan dengan aktivitas yang bersifat sosial. Untuk analisis teritori di rooftop, pada rooftop terdapat area utilitas seperti water tank memiliki akses terbatas, sedangkan outdoor seating tetap dapat digunakan pengguna tertentu sebagai tempat bersantai dan menikmati pemandangan setelah seharian bekerja. Dengan demikian, keamanan dan kenyamanan pengguna tetap terjaga. Untuk selanjutnya terdapat analisis privasi. Untuk analisis privasi ini digunakan sebagai pengukuran tingkat kenyamanan pengguna terhadap gangguan visual, suara, maupun interaksi dengan orang lain. Untuk analisis privasi di lantai 1 terdapat principal room dengan memiliki tingkat privasi paling tinggi karena digunakan untuk aktivitas yang membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi. Terdapat studio dan resepsionis juga yang berada pada tingkat privasi sedang karena mereka masih membutuhkan komunikasi antara satu sama lain karyawan di kantor tersebut. Sedangkan living room dan courtyard memiliki privasi rendah karena merupakan area publik untuk bersantai dan area komunalnya juga. Untuk analisis privasi pada lantai 2 terdapat dormitory dan ruang ibadah yang memiliki privasi tinggi karena cenderung untuk kebutuhan pribadi individual dan spiritual pribadi masing-masing. Sementara komunal area tetap terbuka untuk aktivitas bersama sehingga tingkat privasinya lebih rendah.
Untuk analisis privasi di rooftop memiliki privasi sedang, cenderung publik, meskipun berada di ruang terbuka. Keberadaan vegetasi membantu mengurangi gangguan visual sehingga pengguna tetap merasa nyaman ketika beristirahat. Untuk selanjutnya terdapat analisis crowding. Analisis crowding ini dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi ketika jumlah pengguna dan aktivitas dalam ruang ini mulai mempengaruhi kenyamanan. Untuk hasil analisis pada crowding lantai 1 menunjukkan bahwa studio kerja dan library memiliki potensi crowding paling tinggi karena menjadi pusat aktivitas. Sebaliknya, principal room memiliki potensi kepadatan rendah karena digunakan oleh sedikit orang. Keberadaan courtyard juga membantu mengurangi kepadatan dengan memberikan ruang terbuka sebagai area sirkulasi dan relaksasi. Untuk selanjutnya terdapat analisis crowding lantai 2. Pada lantai 2, communal area memiliki potensi kepadatan saat digunakan untuk diskusi bersama. Namun karena ruang ini cukup luas dan memiliki hubungan dengan ruang luar, tingkat kenyamanannya masih dapat dipertahankan. Untuk selanjutnya terdapat analisis crowding untuk rooftop. Rooftop memiliki tingkat crowding paling rendah. Area ini lebih banyak digunakan sebagai tempat beraktivitas istirahat, sehingga pengguna tidak terlalu padat. Untuk terakhir terdapat kesimpulan berdasarkan hasil POI yang telah saya lakukan pada Andi Rahman Arsitek Office, dapat disimpulkan bahwa telah berhasil menerapkan desain yang mendukung kenyamanan, interaksi sosial, serta produktivitas pengguna. Pembagian zona publik, semi privat, dan privatnya juga sudah cukup jelas. Hubungan ruang dengan courtyard serta penggunaan elemen alam juga memberikan kualitas lingkungan kerja yang lebih baik, namun masih terdapat beberapa hal yang dapat ditingkatkan seperti pengendalian kebisingan pada studio kerja, peningkatan privasi beberapa area, serta pengelolaan sirkulasi pada ruang yang memiliki aktivitas yang lebih tinggi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga hasil analisis ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya POI dalam mengevaluasi kualitas suatu bangunan setelah digunakan. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen, Ibu Suci, dan juga teman-teman semua. Apabila ada pertanyaan, dengan senang hati saya akan menjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.